Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berkembang di channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, istighfar merupakan suatu amalan yang harus kita lakukan setiap hari. Di zaman yang serba tidak menentu ini, sebaiknya kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyombongkan diri di dunia ini, karena udara yang kita hirup ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah Subhanahu wa taala, kita bukanlah apa-apa. Kita adalah makhluk yang selalu melakukan dosa setiap harinya. Oleh karena itu, setiap harinya kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan dan keistimewaan beristighfar. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, alangkah baiknya sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru seputar agama Islam. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama, orang yang beristighfar akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, orang yang beristighfar dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka dari itu beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Jadi segelap apapun masa lalu kita, masa lalu hanyalah masa lalu. Yang terpenting masa depan kita masih suci. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah akan mendapatkan balasan surga. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan sesuatu perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri,
mereka ingat akan Allah Subhanahu wa taala, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Yang keempat, orang yang beristighfar akan mengecewakan syaitan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sesungguhnya syaitan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan terus-menerus menggoda hamba-Hambamu selagi roh mereka ada dalam badan mereka. Maka Allah menimpalnya, dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Maka kita harus memperbanyak beristighfar. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita, dan ketika kita terjerumus di jalannya, maka siksa Allah amatlah sangat pedih. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang kelima, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah akan Allah mudahkan atau lancarkan rezekinya. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikannya kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari hadis tersebut, jika kita memperbanyak beristighfar, maka apapun kesulitan kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya untuk kita. Dan jika kita bersedih, maka beristighfarlah, niscaya Allah akan menghilangkan kesedihan kita. Yang keenam, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah akan tambah kesejahteraan baginya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan deras, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kamu belum dianugerahkan keturunan, maka disarankan bagimu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketujuh, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah akan menjadi orang yang sangat beruntung. Hal ini dijelaskan ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian mereka. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quran, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang kedelapan, menggembirakan Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan,
orang yang senantiasa memperbanyak beristighfar, maka dia akan selamat dari api neraka. Hal ini dijelaskan dalam sebuah riwayat. Huzaifah pernah berkata, "Saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku menyebabkanku masuk neraka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di manakah posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam." Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang ke-10, orang yang senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah, maka akan meredam azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun." Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Yang ke-11, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka kesedihannya akan diusir oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan memberi kegembiraan dari setiap kesempitannya, dan kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ke-12, melapangkan kesempitan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ke-13, membersihkan hati. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertobat, meningkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya." Hadis riwayat Nasai. Yang ke-14, diangkatnya derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu berkata, 'Wahai Allah, dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Lalu Allah berkata, 'Karena istighfar anakmu untukmu.'" Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. 15, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pernah berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-16, menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang ke-17, terhindar dari stempel kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya, "Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang ke-18, keburukannya diganti dengan kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebijakan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Yang ke-19, menghindarkan hamba dari siksa Allah dan musibah. Yang ke-20, sebab yang mendatangkan rahmat.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah agar kalian dirahmati Allah. Quran surat An-Nam ayat 46. Yang ke-21, salah satu hal yang melapangkan dada seorang hamba. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, sungguh kadang terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku, maka saya pun beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Yang ke-22, berbahagia dengan catatan amal di hari kiamat. Yang ke-23, membersihkan noda hitam dari hati seorang hamba. Yang ke-24, merupakan salah satu bekal bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka akan menjadi sebab terkabulnya doa-doa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wahai umatku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi. Maka beristighfarlah kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah dekat lagi mengabulkan doa hambanya. Quran surat Hud ayat 61. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.